Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok HMTF. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami tentang konsep dasar dan pentingnya perawatan perangkat lunak. Halo, perkenalkan nama saya Angga Pramudia dengan NIM 2322477488 jurusan Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Johan Nurul, NIM 23247825 dari Prodi Teknik Informatika. Halo semua, perkenalkan nama saya Intan Nurul Fitri dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2422477108. Saya Oktavia Putri dengan NIM 2322414870 Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep dasar perawatan perangkat lunak dan apakah perawatan perangkat lunak itu penting bagi laptop kita atau PC kita. Oke? Yang kita harus tahu dulu adalah perawatan perangkat lunak adalah proses yang dilakukan oleh software setelah kita gunakan oleh pengguna atau setelah kita pakai untuk memperbaiki kesalahan, meningkatkan kinerja, serta menyesuaikan sistem dengan kebutuhan baru. Proses ini bersifat berkelanjutan selama software masih dipakai oleh pengguna. Ya, gampangnya perawatan perangkat lunak itu adalah proses memodifikasi, memperbaiki, dan meningkatkan sistem perawatan perangkat lunak setelah kita gunakan. Nah, tujuannya buat apa sih? Tujuannya agar software tetap berfungsi dengan baik dan aman, dan juga relevan setelah digunakan oleh pengguna. Yang selanjutnya adalah konsep dasar perawatan perangkat lunak. Secara konsep dasar yang utama, kita harus mengetahui, yaitu ada 4 konsep dasar. Yang pertama, yaitu adalah perbaikan. Perbaikan adalah memperbaiki bug atau error yang ditemukan saat software setelah digunakan. Selanjutnya ada penyesuaian atau adaptive maintenance, yaitu menyesuaikan software dengan perubahan lingkungan seperti update OS atau hardware baru. Selanjutnya ada peningkatan atau perfective maintenance, yaitu menambah fitur baru atau meningkatkan performa agar lebih optimal lagi setelah kita gunakan. Yang selanjutnya ada pencegahan, yaitu preventive maintenance, yaitu mencegah potensi masalah di masa depan. Selanjutnya, apakah penting kita melakukan perawatan perangkat lunak secara berkala? Ya, sangat penting sekali. Perawatan perangkat lunak sangat penting karena yang pertama, kita bisa menjaga kinerja sistem secara optimal. Yang kedua, mengatasi bug dan meningkatkan keamanan. Jadi, peningkatan keamanan ini bisa dilakukan untuk perawatan perangkat lunak. Selanjutnya adalah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Jadi, biar kita tetap update dan tidak ketinggalan zaman. Yaitu selanjutnya adalah meningkatkan kepuasan pengguna. Apalagi juga memperpanjang umur software itu sendiri. Baik, saya akan melanjutkan di slide 4 ya, mengapa perawatan perangkat lunak sangat penting. Uh, Perawatan perangkat lunak ini sangat penting karena software tidak selalu sempurna saat pertama kali dibuat. Seiring berjalannya waktu akan muncul bug, perubahan kebutuhan pengguna, serta perkembangan teknologi yang menuntut software untuk terus diperbaharui agar tetap optimal dan aman. Jadi semakin bertambahnya zaman, berkembangnya zaman ya, jadi software itu akan terus diperbarui. Maka yang jadul-jadul ini akan tenggelam untuk digantikan oleh software-software yang terbaru mengikuti perkembangan zamannya sekarang. Gitu. Selanjutnya di slide kelima ini ada manfaat perangkat lunak ya. Meningkatkan stabilitas dan performa, yaitu sistem menjadi lebih cepat, responsif, dan jarang mengalami gangguan. Lalu mengurangi bug dan error. Kesalahan yang ditemukan dapat segera diperbaiki agar tidak mengganggu pengguna. Lalu menjaga keamanan data. Update dilakukan untuk menutup celah keamanan dari ancaman seperti hacking. Lalu yang terakhir itu ada memperpanjang umur software. Software dapat digunakan lebih lama tanpa perlu dibuat ulang dari awal. Oke, untuk slide yang ke-6 ini ada jenis-jenis perawatan perangkat lunak. Corrective maintenance, yaitu dilakukan untuk memperbaiki bug atau error yang muncul saat software digunakan. Lalu ada adaptive maintenance, bertujuan menyesuaikan software dengan lingkungan baru seperti OS atau
software. Lalu ada preventive maintenance, digunakan untuk meningkatkan fitur atau performa agar lebih sesuai kebutuhan user. Lalu ada preventive maintenance, dilakukan untuk mencegah masalah sebelum benar-benar terjadi di masa depan. Next. Selanjutnya ada penjelasan jenis perawatan. Setiap jenis perawatan memiliki fungsi yang berbeda dalam menjaga software tetap optimal. Corrective maintenance berfokus pada perbaikan kesalahan, adaptive maintenance menyesuaikan software dengan perkembangan teknologi, preventive maintenance meningkatkan kualitas dan fitur, sedangkan preventive maintenance bertujuan mencegah terjadinya kerusakan di kemudian hari. Selanjutnya ada tahap-tahap perawatan perangkat lunak. Identifikasi masalah, menentukan bug atau kebutuhan baru dari laporan pengguna, analisis kebutuhan, mengkaji penyebab masalah dan solusi yang tepat, perencanaan solusi, menyusun langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan, implementasi perbaikan, developer melakukan perubahan pada kode program, pengujian sistem, memastikan bahwa perbaikan sudah berjalan dengan baik, dokumentasi mencatat perubahan yang dilakukan untuk referensi ke depan. Proses perawatan perangkat lunak. Proses perawatan dimulai dari laporan pengguna hingga pembaruan sistem. Tim pengembang akan menganalisis masalah, melakukan perbaikan, menguji sistem, dan kemudian merilis update agar software kembali berjalan dengan baik. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan di contoh kasus. Jadi sebagai contoh, sebuah aplikasi mengalami error pada saat login, lalu setelah dianalisis, ditemukanlah bug pada sistem autentikasi. Lalu setelah itu, tim pengembang kemudian memperbaiki kode program dan merilis pembaruan. Lalu setelah update dilakukan, aplikasi dapat digunakan kembali dengan normal. Dan selain itu teman-teman, aku punya 2 study case nyata. Yang pertama ini di kasusnya Kinect Capital Group. Kalian bisa search kasusnya Kinect Capital Group pada tahun 2012. Jadi Kinect Capital Group ini merupakan sebuah perusahaan keuangan besar di Amerika Serikat yang mengalami kerugian sebesar $440 juta dalam waktu 45 menit akibat bug pada sistem trading yang tidak terdeteksi saat deployment update. Jadi kode lama yang seharusnya sudah tidak aktif itu tidak sengaja diaktifkan kembali, akibatnya perusahaan bangkrut. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah corrective dan preventive maintenance yang tidak ketat itu bisa menyebabkan bencana bisnis skala besar. Lalu study case yang kedua ini kita ngambil dari suksesnya WhatsApp ya teman-teman. Jadi WhatsApp ini rutin melakukan semua jenis perawatan teman-teman. Dari corrective maintenance, WhatsApp selalu memperbaiki bug crash. Lalu di adaptive maintenance, WhatsApp selalu menyesuaikan dengan iOS atau Android terbaru. Lalu di preventive maintenance, WhatsApp menambahkan fitur video call, status, dan sebagainya. Lalu di preventive maintenance, WhatsApp selalu mengoptimasi server. Jadi hasilnya 2 miliar pengguna aktif dengan tingkat kepercayaan tinggi. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah perawatan yang konsisten adalah fondasi dari produk perangkat lunak yang sukses jangka panjang. Oke baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan perawatan perangkat lunak. Yang pertama itu kode lama sulit dipahami. Jadi di sini kita akan membahas tentang kode warisan atau legacy code, di mana kode yang ditulis lama tanpa standar modern itu menyebabkan kode sulit dipahami. Jadi seiring bertambahnya waktu dan teknologi pun semakin maju, bahasa pemrograman pada umumnya juga akan update terus ya teman-teman. Jadi kita harus melakukan refactoring bertahap, dokumentasi ulang, dan penerapan clean code untuk melakukan perawatan perangkat lunak teman-teman. Yang kedua, dokumentasi tidak lengkap. Kurangnya catatan membuat developer kesulitan memahami sistem. Jadi agar itu tidak terjadi, teman-teman harus mewajibkan dokumentasi sebagai syarat penggabungan kode. Yang ketiga, membutuhkan biaya perawatan yang cukup tinggi, di mana dibutuhkan waktu, tenaga, dan sumber daya yang tidak sedikit.
Jadi, solusinya teman-teman harus mengotomasi testing, CI/CD pipeline, dan prioritasi backlog, teman-teman. Lalu yang keempat, perubahan kebutuhan yang cepat, di mana user sering meminta fitur baru sehingga sistem harus terus diperbarui. Jadi, solusinya di sini teman-teman coba menggunakan agile maintenance dan sprint planning rutin. Oke, selanjutnya kita bahas dampak perawatan perangkat lunak. Di mana dampak positifnya, yang pertama, sistem menjadi lebih stabil. Software berjalan lebih lancar tanpa banyak gangguan. Lalu yang kedua, keamanan meningkat. Celah keamanan dapat ditutup melalui update rutin. Lalu yang ketiga, kepuasan pengguna bertambah, di mana user merasa nyaman karena software bekerja dengan baik. Oke, selanjutnya apa sih yang terjadi teman-teman jika perawatan perangkat lunak ini tidak dilakukan? Nah, yang pertama itu banyak bug dan error. Jadi masalah kecil bisa menjadi besar jika tidak diperbaiki. Lalu yang kedua, rentan terhadap serangan, di mana software mudah diretas karena tidak ada update keamanan. Yang ketiga, software cepat usang, di mana tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan user. Oke, baiklah teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi perawatan perangkat lunak. Dari pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa sebuah software itu bukan hanya dibuat lalu selesai begitu saja, tetapi juga perlu dirawat, diperbaiki, dan dikembangkan secara terus-menerus agar tetap optimal, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna di masa sekarang maupun di masa depan. Semoga presentasi dari kelompok kami bisa memberikan wawasan baru dan menambah pemahaman teman-teman tentang pentingnya maintenance dalam dunia teknologi dan pengembangan software. Terima kasih banyak kepada Ibu Dewi Imaniar selaku dosen mata kuliah perawatan perangkat lunak dan teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi kami sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, kami dari kelompok HMTF mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.